Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Eka Prastya Febriansah dari kelas TMT 4A dengan NIM 1262042035157. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi implisit pada Maple. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecahkan menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama 16 bila digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Kemudian, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja, hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with, buka kurung plots, tutup kurung, titik 2, implicate plot, buka kurung, fungsi, koma, X sama dengan A, titik-titik B, koma, Y sama dengan M, titik-titik N, tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Nah, pada fungsi implisit ini dapat kita ambil contoh, yaitu yang pertama, gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Pada X elemen atau anggota dari negatif 10,10 dan Y elemen negatif 10,10. Yaitu penyelesaiannya kita tulis with, buka kurung, plot, titik 2, implicit plot, kemudian buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Oh maaf, salah ya. Sama dengan 16, koma X sama dengan negatif 10 titik-titik 10, koma Y sama dengan negatif 10 titik-titik 10, tutup kurung, kemudian titik, koma. Hasilnya yaitu gambarnya seperti berikut. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah
dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Kemudian kita dapat mengambil contoh yang kedua. Soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dikali dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kemudian dikuadratkan lagi sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Untuk X dan Y itu elemen atau anggota dari negatif 4,4. Penyelesaian yaitu kita tuliskan with plot tutup kurung titik 2 implicit plot buka kurung 2 dikali buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian dikuadratkan lagi sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat tutup kurung koma X sama dengan negatif 4 titik-titik 4 koma Y sama dengan negatif 4 titik-titik 4 tutup kurung kemudian kita enter. Diperoleh hasil yaitu sebagai berikut. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik ini dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot itu kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot digunakan option num points atau 6 points. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000, yaitu implicit plot buka kurung 2 kita tuliskan seperti tadi ya, 2 kita kali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian kita kuadratkan lagi itu sama dengan 25 kita kali dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat koma X sama dengan negatif 4 titik-titik 4 koma Y sama dengan negatif 4 titik-titik 4 kemudian koma 6 points. Nah, ditulis di sini ya. 6 points. 6 poin sama dengan 1000. Tutup kurung. Kita enter. Nah, dan hasilnya tampak sebagai berikut. Nolnya tadi sudah terhubung ya.
Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi genap dan ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini terdapat beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Kita dapat ambil contoh fungsi genap dan fungsi ganjil. Contoh soalnya yaitu diberikan fungsi fx yaitu sama dengan x kuadrat. Kemudian buktikan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan nama fungsinya tadi yaitu f(2) sama dengan x panah x kuadrat. Kemudian f minus atau negatif x. Dari perintah ini tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx, yaitu kita menuliskan plot buka kurung f tutup kurung buka kurung lagi negatif x tutup kurung, kemudian kita enter saja. Diperoleh grafik yaitu sebagai berikut. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa grafik y itu sama dengan x kuadrat, simetris terhadap sumbu y. Nah, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x itu sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f itu disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Kemudian dapat kita ambil contoh. Diberikan soal yaitu fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3. Selesaikan nilai fungsi tersebut menggunakan mapel dan tunjukkan fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan fungsinya f(2) sama dengan x pangkat 3. f(2)x tanda panah x pangkat 3. Kemudian kita enter negatif f x. Kita enter lagi f negatif x. Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian fx itu sama dengan x pangkat 3 termasuk ganjil. Grafiknya yaitu sebagai berikut. Plot plot dari f negatif x
yaitu sebagai berikut gambarnya. Nah, ini gambar untuk yang genap ya. Kalau fungsi ganjil kita cari dengan plot buka kurung f buka x tutup kurung kita enter. Nah, ini hasil dari grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari 0 sebesar 180 derajat. Nah, yang bawah ini merupakan grafik fungsi ganjil ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.